dari toxic relationship itu karena mindset pasangan pribadi misalnya. Mikirnya dia kayaknya bapak lo Nil deh. Yang kedua ini kayak misalnya kayak pahlawan misalnya pura-pura jadi. Aku belum selesai loh, karena ada interupsi tadi kan. Oke. NANI?! お前はもう死んでいる。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita di Nggak jelas. Kan nggak jelas ya. Oke. Jadi hari ini kita mau bahas apa nih? Toxic relationship. Oke. Oke, jadi kita mau bahas Toxic relationship. Toxic relationship. Oke. Jadi di dunia apa? Di dunia lain. Minum dulu deh. Jadi dalam hubungan apapun, toksik ini memang bisa terjadi ya. Ya, Jadi selalu ada ya. Entah itu di pacaran, di pernikahan, di keluarga, ataupun di Area tempat kerja. Area kerja biasanya toxic itu. Jadi bahasan kita hari ini toxic relationship itu termasuk berat ya guys ya. Iya, berat banget karena butuh banyak. Mungkin kalau skripsi ini bakalan berbab-bab ya. Iya, berbab. Cuma mungkin kita agak singkat aja ya. Kasih headline aja ya, gimana toxic itu. Jadi guys, Kali kenapa ini. nih kita bahas toxic relationship? Karena sering banget kita ngalamin dan lihat-lihat orang yang hubungan mereka tuh toxic banget gitu. Relevan lah ya sama Relevan lah kita sama kehidupan sehari-hari gitu. Mungkin di teman kita, di keluarga kita, di Iya. keluarga orang lain, Di sahabat kita sahabat nggak tahu kan, pasti ada di yang dunia kerja pernah. kita gitu. Mungkin ada yang pernah ngalamin atau mungkin diri sendiri yang toxic bagi Nah, orang itu lain. dia yang Iya. patut di Apakah waspadai, kan? kalian menyadari mungkin apakah pasangan kalian yang toksik Atau diri kalian kalian sendiri yang toksik? toxic. Nah, ini dong. Iya. Oke, Ciri yang pertama ciri kira-kira yang pertama dalam toksiknya. dalam toksik biasanya itu kurangnya support biasanya. kurang support ya. Kurang support pasangan gitu ya. ke pasangan atau dari keluarga gitu, kurang support orang tua ke anak atau dalam area kerja kurang support Oh, itu antara termasuk coworker ya. Oh, jadi semua masuk ini. Semua ya? masuk. Semua masuk. Ya, jadi semua masuk. Nggak bisa saling melengkapi satu Nggak sama lain. bisa saling gitu ya. melengkapi. Kayak contoh misalnya di pasangan di pasangan nih kurang support. misalnya kurang support nih, kayak kalau pasangan ini mau kerja di tempat ini, sedangkan di tempat itu banyak ceweknya. Misalnya kalau bagi pasangan yang punya pacar cowok kan, cewek yang punya pacar cowok, terus cowoknya itu kerja di tempat orang yang banyak ceweknya, dia ngerasa oh nanti kalau cowokku kerja di sana bakalan digodain cewek-cewek. Nah itu termasuk kurang support kan. Iya. Kalau dia udah percaya ya udah, gak usah Itu nggak khawatir. support sekaligus Mindsetnya udah negatif ya, negatif. Iya, lu udah nggak support biasanya. Kalau di keluarga, contohnya kayak gitu. Kalau keluarga kalau kurang support ya, anaknya misalnya anaknya mau kuliah seni nih, tapi orang tuanya Maksa. maksa untuk ke arah kedokteran, Padahal otaknya nggak nyampe. otaknya nggak nyampe. Terus biasanya apalagi Terus salah satunya itu ada yang cemburu berlebih. Ya, nggak sih? Cemburu berlebih. Oke, cemburu. Oh itu kalau yang cemburu berlebih ini kadang lebih berbahaya kayaknya Bahaya. daripada kurang support ya. Iya, Soalnya- cemburu itu udah include sama kurang support itu. Soalnya banyak Emang juga. jadi udah apa ya? Relate. Jadi cemburu tuh skalanya lebih besar daripada nggak support gitu. Cemburu itu kayak ibaratnya kalau pacarnya mau pergi ke Kamu jangan dekat-dekat kasirnya gitu. Iya. Jadi kalau bayar harus kayak gini gitu kan. Berarti gitu. Berarti harus gini gitu. iya kayak gitu. Jadi harus jauh ya. Kan pasti udah banyak kan yang pernah ngeliat atau ngalamin bagaimana rasanya cemburu atau dicemburuin kan, nggak enak banget. Itu salah satu toxic relationship. Itu kalau yang berlebihan guys ya. Iya. Kalau cemburu yang sederhana, yang sederhana levelnya yang biasa-biasa ya nggak Ya masalah. wajar lah. Wajar. Cemburu kan tanda sayang. Cemburu sebenarnya wajar-wajar aja sih, tapi kalau udah masuk ke tahap yang sangat berlebih Itu atau udah. level dewa, Sampai misalnya cemburu yang ngebuat orang sampai nggak bisa kerja atau nggak bisa belajar atau apapun itu bahaya. Temennya sendiri Soalnya dicemburuin, saya kan? punya temen nih, jadi waktu kuliah itu dia sampai rela ngelepas kuliahnya gara-gara si pacar ini cemburu guys. Dia cemburu gitu. Itu pengalaman teman atau pengalaman sendiri? Pengalaman temen. Temen Ada temen jadi.
dia kuliah itu selalu kamu nggak usah kuliah gitu, di sana ada mantanmu gitu kan. Jadi sampai oh ya udah sayang aku nggak kuliah demi Sampai rela kamu. kayak gitu ya? Sampai rela kayak gitu. Itu bodoh atau apa sih? Itu bucin laknat itu. Oh jadi kalau kita lihat itu bucin itu. Laknat Lah, sampai apa Iya, ya? sampai- Mengorbankan kuliahnya pun seperti ini. Iya Ya, betul. iya, Jadi- itu jadi udah kayak- toxic apalagi kalau kita balik ke kurang support yang tadi, misalnya sampai dia rela ngelepas semuanya demi si ceweknya atau demi si cowoknya, itu benar-benar bucin level lah. Nanti kurang support sama cemburu itu malah berkaitan. Kayak ada juga nih kayak komunikasi misalnya itu kan bisa menyebabkan cemburu kalau komunikasi nggak ada. Oh, ini yang ketiga, Ya, komunikasi. ini yang ketiga nih komunikasi biasanya seperti itu. Kalau komunikasi misalnya kayak gini, jadi Bisa sama dari kayak kamu yang ya. cemburu sama support tadi, misalnya kayak dia mau kuliah di luar negeri lah, anggap kan? Karena Dia nggak ngasih tahu, nggak dia nggak komunikasi sama pacarnya gitu kan, nggak komunikasi, terus tiba-tiba mau pergi, terus dia mau cerita ke pacarnya kalau dia mau kuliah misalnya di sana, akhirnya si pacarnya nolak sampai ngancam-ngancam mau bunuh diri atau mau apa, akhirnya ngebuat si pasangannya nggak jadi kuliah di luar negeri, itu kan termasuk toksik Aduh, gitu iya, kan? benar. Termasuk toksik banget Toksik kan? banget karena Atau komunikasi yang kurang bagus Iya. ya. Atau komunikasi misalnya nggak ngasih tahu misalnya mau ketemu sama siapa, mau ngumpul sama siapa, itu termasuk kalau kurang komunikasi itu ya ciri-cirinya. Ya? Banyak sih kalau komunikasi misalnya kalau Banyak contohnya. komunikasi dari chat juga kan biasa cewek kan sering nyindir atau sering buat komunikasinya nggak jelas supaya kan biasa kalau cewek tuh kalau ngechat suka kode-kode kan. Kayak gimana? Iya, Kayak kayak gimana nih, kayak apa gimana? gitu lah. Kode. Kode kayak Main kuda. LL kecol nu, LL dolto. kau lagi apa? Nggak ada gitu. Yang singkat-singkat gitu pasti ada makna tersembunyi. Oh Biasa iya, itu cewek termasuk kan. toksik ya. Jadi Ya, kalau toksik. ditanya misalnya Ditanya nggak sama tahu, pacarnya atau sama pacarnya, kamu lagi apa? Napas. Terpas. Enggak sih misalnya Oke. ditanya lagi apa? Lagi napas. Itu yang buat cowok. Emang kamu selama ini nggak napas? Siapa tahu itu udah bercanda. Oh iya, enggak sih soalnya kalau kita pacaran itu kita tahu jadi rasanya mana yang bercanda sama mana yang enggak gitu. Mana yang marah gitu. Iya, mana. Kadang komunikasi yang jarang, kadang komunikasi yang kayak gini juga yang toksik. Misalnya anggap ada dua pasangan, yang satu aja yang aktif, kadang kan yang satu yang aktif terus yang satunya cuma simpel-simpel aja jawabannya atau apa, nggak ada feedback ya istilahnya. Oh iya. Nggak ada feedback, itu kan termasuk Cuma toksik, cowoknya ya. aja yang ngomong, Cuma gitu, cowoknya ceweknya aja. diem gitu. Tapi kalau orang udah pacaran lama nggak mungkin lah yang kayak gitu. Nggak mungkin sih kayak gitu. Pasti ada komunikasi walaupun sekedar Menjaga lah ya. udah makan tabung. Perasaan gitu ya. Udah biasanya kan basa-basi yang nggak jelas gitu kan. Kalau orang pacaran, Sama kayak Yang jadi minggu. kasus kemarin itu jadi di WhatsApp dia di WA sama pacarnya, dia bilang let's go deh. Hah? Itu apa Let's tuh? go deh dia bilang di Let's go WhatsApp. Cuma dia bacanya si pacarnya dia bilang let's go deh. Terus si pacarnya salah sangka gitu kan. Oh, godek Dikirain, kan. yuk kemai angen parang ke gode kakak. Translate-nya ada di bawah ini. Jadi gode. Jadi kayak gitu. Itu kan miskomunikasi jadi iya kan. miskomunikasi. Itu termasuk toksik nggak itu? Iya, termasuk lah. Sampai si cowok yang terus dia apa ngeno, jadi bukan kayak gitu. Dijelasin Ya, lah gitu ya. Terus dia bilang, habis dia bilang let's go deh itu kan artinya ayo deh kita berangkat artinya kan. Terus ya udah aku ganti let's goyang gitu kan. Hah? Masa mau ajak saya goyang gitu kan? Iya, komunikasi nggak Iya, jelas ya. komunikasi nggak jelas ya let's goyang. Iya, itu juga salah satunya ya Jadi kayak komunikasi. gitu, ya. Ada juga nih kayak misalnya sarkasme sama pasangannya. Sarkasme sama pasangannya. Sarkasme apa ya? Sarkasme apa ini? Aduh berat. Waduh, berat nih, Berat, sarkasme memang agak berat karena kita Sarkasme itu apa? Ya, Guys? apa? Sepengetahuanku sih walaupun otakku nggak nyampe, sarkasme itu kayak saling sindir gitu nggak? Iya. Menyindir dalam Menyindir. menyindir yang oke. Kayak gini misalnya kalau pergi sama pasangannya nih kayak ceweknya baru keluar dari rumah nih. Lah yang ketebel puper selak. Itu kan? Bedaanmu tebal banget sampai silau ya. Nah, Iya, itu. gitu. Tapi sindirannya tuh Ngolok sih banget. kalau itu. Kayak Kalau itu lebih ke ngolok jadi. Iya. benar. Iya. Atau misalnya kayak gini, kayak gini. saling sindir gitu ya, nggak baik. Kamu lama banget dandan sih, padahal gitu-gitu aja rupamu. Wah, itu parah banget Iya, itu ya. iya. Itu kalau di hati cewek yang udah capek dandan-dandan itu Itu udah- gimana sih perasaan kalian udah digituin ya, udah capek-capek dandan terus dibilang sama aja rupamu. Wah, itu mah kejam banget deh kayaknya. Terus yang kelima biasanya itu kalau toxic relationship itu ada rasa ketidakjujuran nih. Nggak jujur Nggak ya, jujur. ini yang paling
saya pribadi benci kalau yang nggak jujur. Biasanya cowok ya yang suka nggak jujur ya, kebiasaannya. Ya biasanya Oh, tapi cowok, cewek cuma juga ada bisa. juga yang cewek. Enggak ya sih, kan? bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Dua-duanya. Tapi sebagian besar cowok yang nggak jujur. Masa, oh berarti lu lebih Karena kepada cowok cewek? selalu salah. Karena cowok selalu salah. Iya deh, iya deh. Jadi nggak jujurnya kayak contohnya misalnya apa? Misalnya yang kalian alami pribadi. Saya kayak lagi pergi sama temen gitu. Oh, iya, Pergi sama betul. keluarga. Padahal lagi mau enak-enak sama temen gitu. Oh, gitu. Padahal kalau dia Kalau jujur aja udah sebenarnya jujur jangan. ya udah. Kalau udah ngerti ya Kalau betul udah ya. ngerti pacarnya nggak bakalan dilarang. Karena kalau kebiasaan nggak jujur itu bakalan kebawa sampai seterusnya. Oh iya Iya, betul. biasanya Iya iya. Bakal terjadi perselingkuhan kan bisa jadi karena ketidakjujuran itu. Jadi harus dijujur memang. Iya. Jadi dalam kayak hubungan memang harus jujur. kayak kalian harus jujur mau kemana, sama siapa, itu nggak masalah gitu kan? Tapi sih sulit sih kayaknya kalau jujur menurut aku pribadi kalau aku jadi cowok. Ya, Kalau What? kalau ceweknya toksik, kalau ceweknya toksik ya agak susah untuk jujur. Tapi kalau ceweknya woles santai aja ya nggak masalah gitu. Beb mau sini sama teman, oh iya nggak apa-apa silakan, oh iya nggak apa-apa gitu kan? iya, iya. Jadi kayak gitu. Apalagi kira-kira nih selain Tidak. tidak jujur. Ya tidak menghargai, menghormati pasangan kayaknya. Ini biasanya sih. Misalnya kayak gini. di rumah tangga ya biasanya. Ya bisa juga di Tapi pasangan juga ada rumah tangga bisa masuk. Tadi Bisa yang juga, iya, bilang, iya. semua sih bisa masuk. Ya. Sebenarnya semuanya bisa Semua bisa masuk ya. Misalnya kayak gini, kalau yang nggak hormat nih misalnya sama pacarnya, dia sudah berantem atau apa terus tiba-tiba ngomong kotor gitu Di pacarnya gitu. ya, ya lo godek misalnya kayak gitu kan, ya lo godek dia tau bi misalnya kayak gitu kan, atau misalnya apa kan, Biasanya lebih sering apa namanya aco nggak mau kasar. iya Ya, yang itu kasar lebih banget kasar tidak hormat, atau misalnya Nggak hormat, ya. nggak hormatnya nggak hanya di kata-kata aja, misalnya apa kira-kira yang lain kalau menurut Ya kalau nggak hormat sih kayak adabnya, tingkah lakunya kayak gimana, attitude kali ya. attitude-nya nggak hormat sama pacarnya gitu. Misalnya kalau kelahi suka Suka mukul gitu. mukul atau di tengah jalan gitu suka teriakin pacarnya. Oh iya, Itu suka kan, teriak-teriak. itu kan nggak hormat juga kan, nggak ngejaga perasaan pasangannya kan. Jadi gimana. tidak hormat itu bisa berbentuk verbal atau bisa berbentuk fisik. Fisik ya nggak hormat ya, mukul kepala ceweknya lah atau apa, Atau sebaliknya gitu, cewek mukul cowok sebalik gitu. seperti itu. terus selanjutnya yang ngebuat toksik nih apa kira-kira lagi? Terlalu Apa memanjakan kayaknya ya. Nah ini dia nih. Terlalu memanjakan. Biasa kebanyakan cowok nih sering manjain ceweknya, jadi itu Jadi karena Sedikit. karena terlalu dimanjain seolah-olah pemberian dari si cowoknya itu nggak ada apa-apanya biasanya kan. Karena emang gitu. kan biasanya karena keseringan kan, biasanya Keseringan. sering dimanja, sering apa-apa dia yang diprioritasin kan. Iya biasanya gitu kalau cewek terlalu dimanjain, terlalu diprioritasin. Nggak apa-apa sih kalau selama kita mampu atau apa. Tapi kalau udah level ke level toksik, kita mau manjain pasangan kita itu malah akan berbalik ke kita. Pasangan kita bakalan nuntut terus gitu kalau kita manjain. Kadang juga kalau kita Manja gitu, kalau jadinya. kita terlalu manjain juga kayak gini kadang larinya. Misalnya dia si pacarnya misalnya butuh sesuatu, misalnya butuh uang atau Uang. barang atau apapun, dia sampai rela nggak makan mungkin ya, Iya. sampai rela nggak makan, sampai rela Untuk nggak butuhin kebutuhan dia, sampai dia rela sakit, rela apa untuk Memenuhi memenuhi kebutuhan itu ya. itu dah makanya. Dan kadang orang-orang nggak ngerti, kadang pasangan juga nggak ngerti kadang ya. Tapi ya mau gimana lagi kan, namanya orang apa istilahnya cinta Cinta, ya. banget ya. Kita nggak bisa nyalahin juga kan. Iya betul. Nggak bisa nyalahin. Iya. Cuma kan harus istilahnya sinkron antara Seimbang antara cewek dan cowok, Iya. antara inak dan bapak, antara suami dan istri. Jadi Guys, di dalam hubungan itu kita harus seimbang, harus balance gitu ya. ya balance memang harus apa namanya, nggak juga terlalu memanjakan. Boleh lah memanjakan, tapi jangan terlalu berlebihan. Nah ini yang terakhir nih, ini yang terakhir. Jadi yang istilahnya toksik yang paling berbahaya, yang paling berbahaya dan kelihatan jelas efeknya itu adalah kekerasan guys. Ya, jadi Seperti efek yang tadi ya, betul ya. yang salah satunya itu tidak hormat. Kita udah bahas. Jadi yang nggak hormat ini bisa memicu kepada kekerasan. Kekerasan, Bahkan biasanya. banyak juga pacar yang dipukul, yang diapa itu kan KDRT juga. KDRT dia RT, termasuk. orang tua yang pukul anaknya, Atau dalam hal kerja misalnya sampai orang dipecat misalnya kan, itu bahaya kan. kekerasan memang. Kekerasan kan bisa juga verbal kan, karena Kekerasan verbal, kekerasan ya. verbal itu dapat melukai jiwa Mental, dan mental emosi juga kan, kan, lebih kalau parah itu juga ya. bahaya kan, lebih parah itu kekerasan. Biasanya kan Misalnya ada kayak iya betul. Misalnya kayak keluarganya misalnya jadi kekerasan. Jadi
atau keluarganya si cewek atau keluarganya si cowok kan, misalnya yang menghina kan, menghina Ya, seperti biasanya gitu dah. ya. Ya, kayak apa ya? Kayak saya di jalan nih, kekerasan nih. Padahal orang banyak yang nonton kan di jalan. Banyak orang lah berseriulan namanya juga jalan kan. Nah, di sana terjadi kekerasan. Lah, itu udah ultimate banget kan, dampaknya lebih ke mental, udah ke fisik kan, sampai diseret-seret mungkin cowoknya Ceweknya atau cowoknya diseret-seret di kan? motor gitu, Dijambak atau atau ditendang atau dikasarin Itu udah levelnya parah banget. Jadi kalau kalian punya pasangan yang kayak gitu ya udah gitu. ya biasa. Cuma kadang orang-orang ini sulit keluar dari hubungan yang toksik ini, guys. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan dia sulit keluar dari hubungan toksik ini, yang pertama bisa jadi karena terlalu lama berhubungan. Ya biasa kan Jadi ada kalau- kalau pacaran tuh sampai 7 tahun, 7 tahun, ya. 8 tahun, pacaran ya. kayak kredit motor, kredit rumah. Itu pacaran atau KPR gitu kan. Jadi sampai lama. Jadi kalau kadang orang tuh mikir walaupun dia sudah berada dalam suatu hubungan yang toksik, cuma karena sudah mikir Durasi udah lama banget ya. kita udah terlalu lama gitu kan. Cinta. Udah terlalu cinta, udah terlalu banyak yang lama, dikeluarin ya, udah banyak yang dikeluarin, udah banyak yang dikorbanin. Kadang itu yang menyebabkan orang tuh sulit untuk keluar ke apa istilahnya? Dari hubungan itu, lingkaran toksik ya, lingkaran toksik. Karena menurut mungkin sebagian orang gitu udah terlanjur lama menjalin hubungan kayak misalnya 7 tahun gitu. Nah, untuk keluar itu kayaknya susah, dan mungkin untuk mencari orang baru, Agak beradaptasi dengan orang baru lagi itu kayaknya agak susah lagi. Ya, karena memang ada orang yang nggak sulit beradaptasi, tapi ada juga orang yang gampang beradaptasi. Misalnya kayak baru putus 7 tahun, tiba-tiba udah dapat pacar gitu kan. Itu yang gampang ya, kalau yang sulit Ya biasanya. Tapi kalau yang sulit putus 7 tahun gitu kan, nangis tiap malam, ku menangis. Dan ada juga nih apa yang bikin sulit keluar dari toxic relationship itu karena mindset pasangan pribadi. Misalnya mikirnya dia kayaknya bapak lo manggil deh. Yang kedua ini kayak misalnya kayak pahlawan misalnya ya, pura-pura jadi pahlawan. Kalau Iya, iya. pahlawan ini kayak gimana tapi? Aku belum. Oke. 何お前はもう死んでいる。Terus. Karena mindset si cowok atau pasangan itu merasa hubungan ini bisa diperbaiki loh, hubungan ini bisa diperbaiki. Kayak gimana misalnya kayak gimana? Ya kayak misalnya kalau udah pacaran lama, misalnya mikirnya pacar gue pasti akan berubah gitu kan, biasanya mikirnya walaupun dia udah ciri-ciri toksik udah banyak kan, tapi dia mikir Mungkin pahlawannya kayak gini mungkin maksudnya ya. Sorry guys. biarin aja dia ngejelasin. Oke. Kita yang nggak nyampe otaknya. Oke, misalnya kayak gimana? kayak gitu, kayak apa sih, Ngerasa pahlawan kayak gimana? bukan ngerasa pahlawan coy, kayak mikir hubungannya bisa diperbaiki walaupun dia udah ke tahap toksik, tapi si cowok ini tetap positif kalau ini cewek saya ini bisa berubah, Atau cowok saya bisa berubah. cewek saya bisa berubah, Cewek saya bisa berubah, cowok saya bisa berubah. Jadi berubah. ada yakin positive thinking itu yang menyebabkan dia. Padahal Padahal udah lebam, udah gini masa, udah kejubir ini kan. Tapi masih aja bilang bisa Dia diperbaiki pakai ya. hari positive thinking ya. Tetap aja positive Iya. thinkingnya. Dan kalau yang kamu bilang kan tadi merasa pahlawan gitu, bisa memperbaiki hubungan gitu, Iya, bisa memperbaiki pribadi, Mungkin dia- pasangan gitu kan, Pahlawannya mungkin kayak gini mungkin maksudnya. merasa Mungkin- pahlawan ya. Ya mungkin si ceweknya atau cowoknya mungkin dia lihat kurang mampu atau mungkin ngerasa istilahnya kasihan gitu kan, ini kasihan nggak ada temennya, ini kasihan nggak ada ini atau nggak ada apa misalnya. Iya. Itu yang menyebabkan dia bertahan dalam hubungan yang toksik itu. Karena dia merasa aku harus melindungi pasanganku, aku harus melindungi pasanganku dari karena setan. dia Setan yang terkutuk. Jadi seperti itu kan. jadi seperti itu ya, jadi kurang lebih kayak gitu ya. Iya. Toksiknya. Nah sekarang bagaimana caranya nih kita supaya kalian nggak berada dalam toxic relationship? Yang pertama itu kalian harus support, Ya. support pasangan kalian Support apapun yang satu sama dilakukan. lain ya. Tapi support di sini adalah hal-hal yang positif tentunya. Jadi misalnya jangan kalian support dalam hal-hal negatif, misalnya kayak dia apa ya?
Oh ya nggak baik lah ya, hal-hal yang baik, hal-hal yang nggak baik. Jangan support di narkoba kan? Betul. Jangan Iyalah, masa support pacar itu di makanya narkoba. jadi support yang dalam hal-hal yang Baik-baik aja positif. yang positif. Terus yang kedua itu kalian harus komunikasi yang Menjaga baik. komunikasi yang baik. Iya, menjaga komunikasi yang Biar baik. nggak misunderstanding. Miscommunication. Terus yang ketiga, jangan sarkasme, jangan terlalu sarkasme ke Ya, udah. pasangan gitu kan? Jangan sering-sering. Jangan sering-sering gitu, jangan sering-sering nyindir Tapi pasangan. jangan sering-sering, jangan gitu. Jangan ya, jangan. Nah kalau nyindir nggak apa-apa lah, biar Kalau- si cowoknya nggak terlalu atau si ceweknya nggak terlalu jelas banget kan. Sindir nggak apa-apa, tapi jangan terlalu sering. Jangan sampai terlalu parah. Ya. Aku otaknya nggak nyampe kalau yang Terus yang selanjutnya jangan cemburu berlebihan ya. Cemburu buta, cemburu buta, Karena kalau kalian terlalu cemburu buta itu bisa menyebabkan kematian. kematian. Karena banyak juga di TV, di berita-berita ya. Pasti headline berita ini kayak karena cemburu seorang suami membunuh, nah kayak gitu kan, Istrinya, iya. istrinya Betul, betul. atau pacarnya kan sering juga, bahkan di tahap di level pacar pun kalau dia cemburu tuh ada sampai yang membunuh gitu kan. Iya, bahkan di hubungan rumah tangga aku pernah nggak lihat berita yang istri motong itu Ya, cuma istri suaminya motong. lantaran cuma suaminya di WA gitu, di SMS sama temennya gitu, dan dia nggak mau ngasih lihat karena ngerasa ini mungkin bakal jadi fitnah gitu kan. Tapi karena saking semburunya pas suaminya tidur dipotong lah. Dipotong apa ya burungnya. Astaga. Jadi ada juga seperti yang dibilang tadi ya, istri memotong burung suami gara-gara cemburu, banyak Nah, juga itu ya. bahaya. Makanya itu jangan cemburu buta, oke? Terus Harus menghormati. Enggak, Oh harus jujur harus ya. jujur. Harus jujur pada pasangan. sama-sama saling jujur aja sih. Saling jujur. Sama-sama saling mengerti juga. Sama mengerti ya, jujur dan mengerti. Katakan yang sejujurnya Ya. walau pahit. Wah, Ya. Itu kan sabda Rasulullah ya. Iya, benar. Katakan sejujurnya walau pahit. Alhamdulillah. Terus selanjutnya harus menghormati. Kalian Ya, menghormati pasangan kalian. Sama-sama menghormati. Ya. Terus selanjutnya tidak terlalu Memanjakan. memanjakan ya. Betul. Jangan terlalu memanjakan pasangan kalian, guys. Apapun yang berlebih itu kayaknya nggak enak. Ya, Iya. semua yang berlebihan nggak baik. Jadi Nggak baik. boleh memanjakan, cuma sekedarnya saja, kan? Dan satu lagi ini yang paling penting kayaknya, jangan gunakan kekerasan. Kekerasan, no KDRT. Kekerasan tuh bahaya loh, guys. Nanti bisa kena pasal kan. Dan juga trauma guys. Traumatis, ya, ya. membuat Intinya semuanya nggak baik deh gitu. Pokoknya kayak cemburuan, Cemburuan. semua itu nggak jujur, itu nggak Nggak baik. jujur. Jadi hindari semuanya ya guys. Coba deh, mulai dari sekarang kalian nerapin dirinya itu harus lebih independen. Walaupun kalian pacaran ya, jangan terlalu bergantung sama pacar kalian, sehingga Atau pasangan sifat-sifat yang itu nggak akan muncul, sifat cemburu. Kalau kita sudah merasa confident sama diri kita, ya kita akan banyak lebih kepercaya daripada berpikir negatif ke pasangan kita Iya. kan, seperti itu. Menjalin hubungan yang sehat. Sehat itu seperti kayak balik lagi gitu, maksudnya saling percaya, saling support gitu. Itu salah satunya hubungan yang sehat gitu. Ya, kalau dari Harry, Itu Ira, saja kayaknya. Jadi toksik ini memang kalau kita lihat kan seperti yang kita bilang di awal, nggak hanya di pasangan, nggak hanya di keluarga, bisa juga di tempat kerja juga. Kalian kalau punya teman rekan kerja gitu kan, kalian harus saling support juga seperti yang tadi kan. Iya betul. Jadi kalau bisa melakukan hal seperti itu, jadi tujuan apapun bisa tercapai Tercapai, gitu. dengan baik. Oke dah. Jadi mungkin itu Jadi aja itu dari aja kita. kesimpulannya ya. Hmm, Jadi untuk hari ini mungkin cukup itu dulu. ya, Dan- oh ya, buat apa namanya? Buat kalian Yang baru gabung ya. yang baru gabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Iya. Dan apa namanya? Karena buat akan kalian- banyak nih, Iya, akan banyak bakalan cerita-cerita banyak menarik cerita-cerita yang menarik kita akan bakal ceritakan bahas, nih, gitu. kita bahas. Ya. Jadi kalau ada saran dari kalian, kalau Komen ada aja. kritik, komen aja nggak apa-apa gitu. Atau Komen, kalian mau komen aja. Request bisa, mau bahas apa gitu gitu kan. bisa, iya. Bisa. Bisa kalian tulis di kolom komentar. Benar. Jadi kalau ada yang kurang dari penjelasan kita, kalian tambahin aja di kolom Iya. komentar kan. Ya, betul. Kalau ada yang salah juga kata-kata kita mohon dimaklumi ya. Mohon dimaklumi karena kita YouTuber baru. Oh ya, aku lupa nih. Jadi kan pasti banyak nih yang relevan tentang toxic relationship yang udah kita bahas. Mungkin Ya. ada yang relevan dengan kehidupannya dia gitu. Jadi kalau kalian punya Pengalaman. hubungan atau pengalaman yang berkaitan dengan toxic relationship, kalian bisa ceritain sih.
Iya. jenis-jenis toxic relationship Dan termasuk kalian nggak ada kalian apa di aja, sana gitu. kan di poin-poin yang kami jelasin tadi. Kalian bisa curhat aja langsung di kolom komentar. Oke guys, without further ado, Itu punyanya Des. wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, bye. Sampai